dengan ayatnya ke-11 sampai 14. Itu marilah kita satu di dalam doa untuk minta bimbingan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami renungkan, yang benar itu adalah benar. Berkati apa yang terucap dari Bapak Pendeta, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kami, biarlah Tuhan senantiasa melalui sejenak di dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat menyimpan di dalam ruangan hati dan pikiran kami sebagai landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. LAI memberikan judul berkat. Jika engkau baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita sambung di ayat ke-11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buahkan bumi, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah
gereja kita telah bertumbuh dan mengalami pertumbuhan hingga ulang tahun yang ke berapa Bapak Ibu? Usia lansia itu mau berapa ya? 60, berarti 5 tahun lagi masuk usia. Ada di sini umurnya 55 akan dapat hadiah Avanza dari bendara kita Pak Susilo. Ya Bapak Ibu dan saudara kasih, kita tahu bahwa 3 yang memiliki pertama kali dalam persekutuan terjadinya gedung yang luar biasa ini. Ada jendela, ada LCD, ada kipas angin, lampu, tembok yang kuat. Semua itu tidak berawal dari seperti ini, tidak terjadi begitu saja. Kita harus ingat sejarahnya, di mana dimulai dari 3 orang. Hanya berapa orang Bapak Ibu? Namun 3 orang. Saya berpikir bahwa mungkin gereja itu dari awal sudah banyak orang, karena tidak. Dimulai 3 orang. Tahun 1920 kira-kira begitu. Karena kita nggak bisa melacak secara jelas, ya. Tapi kira-kira dalam arsip gereja 1920, 3 orang berkumpul. Bapak Kalek Tosari, Bapak Sumoharjo, dan Emrino, keluarga Emrino. Padahal masih ingat Emrino itu M itu singkatannya apa gitu? Karena nggak ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu ini bisa WA ke sekretaris supaya kita bisa melengkapi sejarah kita kembali. Jadi ada Kalek Tosari, Bapak Sumoharjo, dan yang ketiga adalah keluarga dari Emrino. Mereka berkumpul bersama-sama. 3 orang yang pada akhirnya 3 orang ini tanpa gedung yang sehebat ini, yang sekokoh ini, yang dimana ada pendeta di situ enggak, ngumpul-ngumpul dewe, dilayani dewe. Wis pokoknya 2-3 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir. Semangat itu yang mereka punya. Mereka nggak pernah berpikir bahwa waktu gereja ini kok puiting ini ya jumlahnya. Mereka nggak pikir begitu. Waduh, aku tak pengen gereja sing banyak jumlahnya. Nek wargane akeh kan artine ayo. Sabar menerima kebaikan Tuhan. Bahkan kita meminta tanpa sungkan-sungkan. Tapi pernah kita refleksi, sudahkah kita mau mendengarkan dan taat pada suara Allah? Suara Allah kayak apa sih Allah? Suara itu simpel. Semuanya sudah dicatat dalam Al-Quran. Seringkali kita nggak pernah mendengar itu. Kita itu ibarat seorang anak. Manusia itu seringkali seperti seorang anak yang datang orang tuanya, Bu, Pak, jaluk duit. Bu, Pak, aku luwe jaluk makan. Bu, Pak, aku pengen sekolah, aku jaluk duit SPP. Kadang-kadang sudah berkeluarga, Bu. Anakku butuh susu ya Pak, Bu. Duit. Tolong anakku. Tapi sekalipun kita nggak pernah mendengarkan suara orang tua kita, taat pada orang tua kita, seringkali kita tidak. Tapi kalau berkaitan kebutuhan, kita menjadi nomor 1. Minta ini, minta itu. Tapi pernahkah kita mendengarkan suara orang tua kita? Sama dengan kita mendengarkan suara Allah. Bapak Ibu dan saudara kasih, ada peneliti namanya Profesor Dr. Jeffrey Liver. Ya, pokoknya itulah ya, jangan saya disuruh ulang, agak susah namanya. Dia pernah menulis sebuah survei penelitian. Penelitian itu ditulis di Washington Times. Orangnya Washington DC di Amerika Serikat. Orang yang sangat terkenal. Profesor Dr. Jeffrey Liver ini meneliti 500 orang dalam jangka berbulan-bulan. Dia meneliti, membandingkan orang yang suka baca firman sama yang tidak. Dan apa yang terjadi penelitiannya? Yang suka baca firman itu kecil kemungkinan untuk depresi, dan dia bisa mengontrol aliran darah dengan baik. Dan yang ketiga, menurunkan resiko kemungkinan penyakit jantung. Itu survei dari Profesor Dr. Jeffrey Liver yang ditulis di Washington Times. Nggak main-main kalau sudah dimasukkan dalam Quran Washington Times. Itulah pentingnya kita baca firman. Tetapi ingat, bukan hanya dibaca saja, tapi Mazmur mengajarkan harus juga direnungkan siang dan malam.
Percuma dengan kata Kejadian sampai Wahyu kalau cuma membaca, kalau cuma menghafal. Tapi kalau mengatakan renungkan firman itu siang dan malam, artinya adalah lakukan, taatlah pada firman Tuhan. Karena firman itu seperti menyegarkan jiwa kita. Ketika panjenengan punya jiwa yang sesak, jiwa yang penuh dengan kebosanan dan kepahitan, kelegaannya adalah firman Allah. Loh tapi Tuhan, saya sudah buka firman-Mu, tetap dongkol ya hati. Berarti kita bukan orang pilihan. Atau mengatakan datanglah kepada kayak orang yang lemah dalam dosa. Aku akan melakukan. Dan Kristus sudah ditulis dalam Alkitab. Hanya orang yang dipilih oleh Allah. Ketika kita merenungkan firman itu dan berdoa, ketenangan dan damai sejahtera Tuhan akan terjadi dalam jiwa kita. Itu yang dirasakan oleh keluarga Kaleb, keluarga Sumoharjo, dan juga Ember. Yuk kumpul yuk, kita ini ngomongin sendiri. Akeh tantangan, yuk kumpul maca firman, saling menguatkan. Karena mereka bisa merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Jangan ada kepentingan lain ketika kita ke gereja. Dapatlah ke gereja hanya sebuah satu semangat. Tuhan, aku rindu mendengar firman. Aku rindu memuji nama. Wis gak pakai ini sing khotbah sapa ae wis. Iki sing mau diri suarane fals sapa ora wis gak pakai. Sing organik sing genah ora sing main wis gak pakai terus. Aku pokoke sing penting rindu. Tekonan gereja kumpul bareng di keluarga memuji namamu tanpa kepentingan lain. Semangat itu harus dibaca. Dan di tengah-tengah ulang tahun kita juga bersukacita juga patut berduka karena ada bencana cuaca ekstrim di Lumajang. Kita bisa bersukacita, tapi di tengah-tengah ada duka cita di Lumajang. Jadi kita nanti juga masukkan ke doa syafaat dan jangan juga pulang nanti juga kita tahu kemana. Dan dalam pada saat ini kita semakin kuat di dalam beribadah, dalam sebuah satu semangat. Dikaji cuma cerita yuk kembali ke semangat yang semula. Kita datang karena kerinduan. Kita datang karena Tuhan, aku minta segala macam bagimu. Wis mulai saat ini di minggu aku tak mendengarkan suaramu. Apa sih gue pengen tak lakukan Gus. Dan janji Tuhan adalah di dalam kitab Ulangan. Ketika kamu mendengarkan suaraku, menaatinya, berkat ini yang akan kamu dapatkan. Melimpahkan engkau dengan kebaikan, dengan buah kandungmu dan hasil ternakmu, hasil bumimu, nenek moyangmu berkat kepadamu dan belas bagian sampai sendiri. 11-14. Intinya jangan jauhi persekutuan yang dibuat oleh Allah. Tuhan Yesus menyertai. Ada amin? Amin. Ure
Suri yang dipimpin oleh Ketua Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan undang kami berdiri. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam dada maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit dan hidup yang antara. Amin. Jika terjadi perselisihan, jika terjadi kebimbangan, jika terjadi kesesatan, jika terjadi kecemasan, jika terjadi kesedihan, jika terjadi kegelapan, kiranya kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Putus kau, Bekasi 180. Dan salam di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin.